وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita berada pada hari ke-16 malam ke-17 di bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita di bulan puasa ini, dari mulai puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tahajud kita, dan amalan-amalan yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan dan Ramadan berikutnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang berada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita memperingati peristiwa nuzulul Quran. Al-Quran kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan qalam untuk menulis kalamnya madlul, la sautun wala harfun. Pada saat itu tidak ada huruf, tidak ada suara, ditulis di Lauh Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke langit keempat, ke Baitul Ma'mur sekaligus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dunia, diwahyukan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi dulu Al-Qur'an secara gamblang diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sedikit-sedikit tapi sekaligus. Disimpan di Baitul Ma'mur, dari Baitul Ma'mur Allah perintahkan Jibril untuk mewahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan waktu dan zaman serta peristiwa, dan lamanya kurang lebih 23 tahun. Selama keberhasilan Rasulullah SAW, peristiwa di Mekah 10 tahun setelah jadi Rasul, kemudian di Madinah 13 tahun. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Nah, hadirin rahimakumullah, surat yang pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Para alim ulama berikhtilaf tentang tanggal diturunkannya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya diturunkannya itu tepat di bulan Ramadan, malam ke-17 di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad berkhulwat, bertahanus di Gua Hira, datanglah sesosok makhluk, yakni Jibril alaihissalam. Dalam tafsir Al-Jalalain dinyatakan bahwasanya pada saat itu Jibril menampakkan sosoknya yang asli, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW melihat sosok itu sangat ketakutan sekali, gemetar. Kemudian dengan suara yang gemuruh, Jibril mengatakan, "Iqra." Kita tahu bahwasanya Nabi kita ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ketika disuruh oleh Jibril Iqra, maka Nabi pun menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengulangi lagi, "Iqra." Ma ana biqari. Sampai 3 kali kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," sampai ayat 5. Hadirin rahimakumullah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu yang pertama, tidak dakwah secara langsung,
tetapi secara sembunyi-sembunyi, dan itu pun menandakan bahwasanya beliau diangkat sebagai Rasul. Dan pada saat itu Nabi kita berusia 40 tahun. Istrinya Siti Khadijah, ketika dikabarkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut, langsung mendatangi pamannya, yang pada saat itu pamannya adalah beragama Nasrani, dan pamannya mengatakan, siapa yang datang kepada Muhammad pada saat itu adalah sama yang datang kepada Musa, yakni Jibril. Siti Khadijah adalah orang yang pertama yang membenarkan tentang kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang terdekat. Ada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan kesepuhan ada Abu Bakar Siddiq, dari kalangan cendekiawan dan orang kaya ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Dari anak mudanya ada sepupunya sendirian Ali bin Abi Thalib, dan kurang lebih ada 10 orang sahabat pertama kali masuk Islam. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di tahun ketiga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Hai Muhammad, sampaikan apa yang telah kami firmankan. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Gunung Sofa. Di Gunung Sofa kemudian menyuruh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy pada saat itu berkumpul. Kemudian orang Quraisy bertanya, "Hai Muhammad, dengan tujuan apa engkau mengumpulkan kami di sini?" Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, kalau aku katakan bahwasanya di belakang gunung ini ada sekelompok musuh yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Kaum Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, kami semua percaya kepadamu, karena selama ini yang kami kenal engkau adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya." Wahai kaum Quraisy, kalau seandainya engkau mengatakan bahwasanya kami ini Al-Amin, jikalau kami beritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami sebagai nabi dan rasulnya, apakah kalian percaya? Dan hindarkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Pada kesempatan ini kami menyeru, berimanlah kepada Allah, saksikanlah bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, bahwa hanya aku sebagai utusannya, dan hindarkan diri kalian semua dari siksa api neraka. Ternyata rahimakumullah, ketika kaumnya diajak untuk menyembah Allah dan mengakui kenabian dan kerasulannya, bukan diterima dengan lapang dada, tapi pertentangan demi pertentangan yang ada pada saat itu. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab pada saat itu adalah orang yang paling keras menentang dakwah. Dan pada saat itulah dakwah pun secara terang-terangan dimulai oleh Rasul, dan pada saat itu pula pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy dilancarkan kepada Nabi dan para pengikutnya secara terang-terangan pula. Kalau Nabi mau berangkat ke Ka'bah, dilemparin oleh kotoran unta, dilemparin dengan batu. Bahkan pernah suatu ketika Nabi mau sholat subuh di Ka'bah, dicegat oleh Uqbah bin Abi Mu'ad. Uqbah bin Abi Mu'ad melemparkan mantelnya ke leher Nabi, kemudian diputar-putarnya, hampir Nabi tercekik. Untuk sahabat Abu Bakar datang dan mengatakan, "Ataqtuluna an-nasa ayyaqula rabbiyallah." Hai Uqbah, apakah engkau hendak membunuh orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya? Suatu ketika Nabi sedang sujud, Abu Jahal menyimpan isi perut unta, disimpan di teguk Nabi, sampai Nabi mau berdiri pun susah. Siti Fatimah putrinya yang mengangkatnya. Hinaan, cercaan, bahkan siksaan tidak mempan kepada Nabi kemudian dilancarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat yang jadi incarannya adalah al-mustad'afin, orang-orang yang lemah, hamba sahaya. Di dalam sejarah kita tahu di sana ada Bilal bin Rabah. Kemudian ada lagi Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Di antara para sahabat bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasul.
Di antara mereka ada yang kehilangan anggota tubuhnya, bahkan demi mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para sahabat berjuang bukan hanya sekedar harta, bahkan jiwa pun disebarkan untuk Islam. Hadirin rahimakumullah, peristiwa nuzulul Quran yang hampir setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita peringati, seyogyanya bagi kita umat Islam mengenang bahwasannya Al-Quran diturunkan itu hudan sebagai petunjuk, wabayyinas dan sebagai penjelasan, wal Qur'an dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, An Amr bin Auf radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umamu an tatada alaikum kama tatada al-akalatu ila qasatiha. Hampir saja tiba saatnya di mana musuh-musuh kalian, terutama orang Yahudi dan Nasrani, mengeroyok kalian dari setiap penjuru, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Umat Islam dikeroyok dari setiap penjuru. Kama tatada al-akalatu ila qasatiha. Mereka mengeroyok kalian seperti halnya orang yang kelaparan memperebutkan makanan di sebuah tempayan. Qala qail, sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, ketika kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir mengeroyok umat Islam, apakah dikarenakan jumlah umat Islam yang sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Tidak, wahai sahabat. Justru pada saat itu tatkala orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik mengeroyok kalian, jumlah secara kuantitas kalian sangat banyak sekali. Walakinnakum gusaun kabusa'is sayy. Tapi sayang pada saat itu jumlah kalian yang banyak bagaikan buih yang ada di lautan. Ada sebagian ulama yang mengatakan buih yang ada di lautan. Umat Islam banyak, ngakunya Islam tapi tidak mau bersyariat dengan syariat Islam. Umat Islam banyak tapi benci dengan ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam banyak mengaku bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tapi boro-boro mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut, maaf, hanya untuk membacanya saja. Masih banyak umat Islam yang tidak bisa baca. Kalau seandainya kebanyakan umat Islam cuman hanya formalitasnya tok, cuman hanya di KTP-nya saja, cuman hanya di identitasnya saja, tapi jauh dari ajaran Islam, jauh dari pengamalan ajaran Islam. Walayanzi'annallaha min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Maka Allah akan cabut di hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Orang Yahudi, orang Nasrani gak takut dengan kebanggaan banyak umat Islam. Umat Islam meskipun sedikit, tapi mereka benar-benar mengamalkan ajaran Islam, mereka gentar. Tapi umat Islam banyak, tapi jauh dari ajaran Islam yang mereka tidak takut sama sekali. Makanya upaya orang Yahudi dan Nasrani pada umumnya, bagaimana umat Islam sedikit demi sedikit dijauhkan dari ajaran agamanya. Syukur-syukur ngaku umat Islam, tapi benci dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian diantaranya mereka juga mengingatkan bahwasanya supaya umat Islam ini hancur, sedikit demi sedikit umat Islam generasinya dilupakan tentang sejarah kejayaan orang Islam di zaman dahulu. Sehingga ketika generasinya tidak punya girah lagi, tidak ada rasa perjuangannya lagi, bahwasanya mereka lebih bangga kalau seandainya kebudayaan-kebudayaan yang maju ini adalah orang-orang Barat, tapi benci dengan ajaran dan Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, padahal dulu waktu kerajaan Islam Khalifah dinasti Umayyah berkuasa, dinasti Abbasiyah berkuasa, terutama di zaman Khalid Harun al-Rashid, orang-orang kafir, orang-orang Eropa belajar ilmu pengetahuan kepada umat Islam. Dinasti Umayyah yang pertama hancur, kemudian dinasti Umayyah kedua dilanjutkan di Barcelona, terutama di Spanyol, terdiri lagi kerajaan Islam di Spanyol. Orang-orang Eropa pun belajar ilmu pengetahuan dan teknik kepada umat Islam. Kemudian datang Tatar, Mongol,
Mongol datang, umat Islam dihancurkan, Baghdad hancur, Seljuk hancur. Kemudian alhamdulillah Allah majukan lagi dengan dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki. 700 tahun umat Islam berkuasa lagi. Jadi umat Islam pernah berjaya dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai hancurnya dinasti Utsmaniyah lebih dari 1000 tahun. Generasi muda dilupakan tentang sejarah itu, seolah-olah sejarah itu tidak ada. Cuma dongeng dan cerita, sehingga tidak bangga dengan perjuangan umat Islam terdahulu. Tujuan utamanya sudah ada supaya generasi muda tidak ada lagi gairah semangat untuk berjuang pada Islam. Harapannya mereka menginginkan supaya gaya hidup dan tata cara umat Islam yang berikutnya mengikuti atau milahnya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau gaya hidupnya umat Islam sudah mengikuti cara mereka, meskipun umat Islam banyak, mereka tidak khawatir lagi. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Walayaj'alullahu fi qulubikumul wahna." Allah simpan di hati-hati kalian penyakit al-wahn yang menyebabkan umat Islam mundur, yang menyebabkan umat Islam terbelakang, yang menyebabkan umat Islam dikeroyok oleh orang-orang kafir, yaitu penyakit al-wahn. Faqala qail, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Ya Rasul, penyakit wahan itu apa? Hebat banget sampai umat Islam bisa dikeroyok oleh orang-orang kafir. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan adalah umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kita perhatikan di musola di masjid akhir-akhir ini, baru tanggal 16 malam 17 jamaahnya tarawih, ada kemajuan apa kemunduran? Kemajuannya. Semakin sini ada kemajuan, Pak. Dan jemaahnya semakin maju gitu ya. Momentum pada nuzulul Quran ini perbanyaklah baca Al-Quran. Dan pada kesempatan ini juga kami mengingatkan supaya tidak simpang siur, kok bacaannya begini, bacaannya begitu, gitu kan? Cara baca Al-Quran yang saya sampaikan. Cara baca Al-Quran itu ada 4 macam. Ada yang namanya Al-Hadru, ada namanya At-Tadwir, ada yang namanya At-Tartil, ada yang namanya Tahqiq. Kalau tahu cara bacaannya, kita nggak saling menyalahkan bagaimana cara bacaan orang. Ada bacaannya Al-Hadru, cepat. Cepat bukan asal cepat, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah bacaan, tajwid, makhraj, hurufnya jelas. Makanya jangan aneh dan jangan menyalahkan pula. Ketika kita tarawih di satu tempat, logo bacaannya, Fatihahnya dari ayat pertama sampai ayat ke-7-nya satu napas. Boleh nggak? Boleh. Sekarang usianya udah 46 tahun, mungkin udah gak kuat saya. Waktu masih muda masih bisa. Ini saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu udah gak mampu sekarang. Faktor umur ya. Jadi jangan dipaksakan juga. Jadi kalau misalnya kita mau dibaca Al-Hadru yang cepat, tetap harokat akhirnya itu harus ke bawah, Pak. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ya enggak begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa Al-Hadru, At-Tadwir. At-Tadwir itu lebih pelan, lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca 3 kali nafas. Mau 2 kali? Boleh. Tapi seyogyanya berhentinya pas di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dulu kali berhentikan. Nah, kalau yang enak yang pelan-pelan, makharijul hurufnya jelas, tajwidnya jelas, itu yang namanya tartil. Enggak kesusu kalau orang Jawa bilang. Enggak kayak dikejar-kejar apa gitu kan. Makanya kan kalau tarawih itu enakan itu yang santai apakah yang cepat-cepat. Ada yang cepat-cepat tumaninahnya enggak di bawah. Sehingga dari 23 rakaat sampai witir ada cuma 5 menit, bahkan ada yang cuma 10 menit lah. Ekspres gitu. Tumaninahnya enggak kelihatan. Pas awalnya teriak gitu kan. Yang penting jangan istihza. Jangan bercanda, cuman guyonan, ibadah guyonan. Sesuai kaidah-kaidah bacaannya enggak menyalahin, enggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya kaidah bacaan udah salah, harus hati-hati. Yang enak ya tartil, satu ayat. Al-Fatihah boleh di 8 kali napaskan. Terlepas dari misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat apa bukan gitu ya. Karena yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi ada yang mengatakan bismillahnya tidak termasuk ayat. Jadi ayat pertamanya alhamdulillah. Jadi ayat ke-6-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ya ada yang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti di situ berarti di 8 kali napaskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau misalnya tadi yang dari alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dimasukkan 1 ayat. Jadi 7 ayat juga. Tapi ada paham yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tetap termasuk ayat, tapi ketika sholat dibacanya sir, jadi gak kedengaran. Benar apa salah? Yang salah yang gak sholat pak. Jangan sampai ribut, yang penting sesuai dengan kaidah, dengan ilmu dan ada dalil yang mengatakan. Nah, hadirin yang keempat, ada bacaan Al-Quran itu dibacanya dengan tahqiq, lebih pelan lagi, tapi itu hanya dibaca ketika momentum tertentu, musabaqah tilawatil Quran, ketika ada peringatan-peringatan suruh baca Al-Quran, seperti halnya kita kenal dulu Qori Internasional Muhammad Z.A. Humaydi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipakai untuk ngimami. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau ngimamin bismillahnya itu segitu. Saya kira itu baru 2 rakaat udah bubar ya. Makanya meskipun suaranya misalnya maaf bagus, nggak bisa tahqiq dibaca untuk rutinitas, misalnya sholat 5 waktu atau terutama misalnya maghrib, isya dan subuh. Itu kalau momentum acara-acara tersendiri nggak jadi masalah. Nah, dari maklumullah, Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah baca, salah arti. Makanya kita harus belajar tajwid, makharijul huruf supaya nggak salah baca. Contoh misalnya ke Bapak Ibu bacanya taubat. Taubat, tak, waw, ba, tak, taubat. Artinya roja, yarji'u, kembali dari benar, dari salah jadi benar, dari maksiat ke taat, taubat. Tapi bacanya tobat, artinya kelereng. Bapak Ibu bacanya tobat apa taubat? Bacanya tobat, tobat itu artinya kelereng. Contoh lagi misalnya hamidun, segala puji, hamidun. Bapak-bapak bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, tapi pakai kha. Alhamdu segala upil.
Masa ukur kepunyaan Allah? Hak dengan kha, ngaruhnya luar biasa. Akbar, akbar, alif kabbar dengan akbar, artinya beda. Akbar, maha besar. Akbar artinya adalah kalajengking. Allahu akbar, Allah kalajengking. Nah, kita imakumullah, jadi benar-benar harus dibaca dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak ada istilah tua untuk belajar. Justru ketika kita merasa bisa, Al-Quran itu tidak bisa, kita cuma bisa rumus-rumusnya kemudian baca sendiri. Sebaiknya itu musyafahah. Kita baca Al-Quran itu punya guru, berhadapan langsung, dan gurunya itu punya sanad. Yang sanadnya itu yang langsung ke Rasulullah. Jadi bacaannya itu benar-benar. Rata-rata mayoritas kita yang penting udah baca hukumnya, udah paham, baca sendiri, hatamnya pun tidak ada yang mantul. Biasanya kalau di pondok-pondok tahfiz, sebelum menghafalkan Quran itu biasanya binazor dulu. Binazor itu setor kepada kiai, tapi baca Al-Qurannya, dilihat Al-Qurannya. Jadi kiai yang akan membenarkan apakah wakufnya benar apa salah, apakah hurufnya benar apa salah, dan sebagainya. Dan perlu yang menggelitik sedikit. Ada sebagian karena memang tidak membaca Al-Quran secara musyafahah, dikirain setiap akhir bacaan itu harus dibaca panjang. Oh tidak. Tidak semuanya setiap akhir bacaan dibaca panjang. Karena belajarnya kata gurunya Madari Lisi menurut panjang, jadi tabat yada abi lahabin wa tab, dipanjangin lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Benar apa salah? Ya salah. Makanya tidak semua akhir bacaan itu harus dibaca panjang. Nah itu hal-hal seperti itu harus punya guru. Ukurannya mad asli seberapa panjangnya, ukurannya mad jaiz munfasil berapa panjangnya, mad wajib mutasil berapa panjangnya. Itu yang bisa memperhatikan benar dan salahnya harus pakai guru. Dan Rasulullah itu mengingatkan barang siapa yang membaca Al-Quran tidak pakai lagu, bukan sebagian dari umatku. Jadi supaya enak kedengarannya, baca Al-Quran juga harus pakai lagu. Tapi lagunya jangan disamain dengan lagu-lagu dangdut, ya nggak bisa. Apalagi istihza. Istihza itu sambil bercanda. Iya karena kudu, iya karena stain. Oh. Jadi menurut Dadali itu udah fatal. Lagunya memang benar, tapi bacaannya iya karena ya dia udah salah. Du-nya dipanjangin. Apalagi niatnya istihza itu dosa semua. Nah, dan kemudian ketika kita sudah belajar Al-Quran, bisa bacanya, paham artinya dan lain sebagainya, jangan sampai orang bisa baca Al-Quran kemudian dipakai nipu orang. Di Barat ada yang namanya kaum orientalis. Kaum orientalis itu mereka rata-rata dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani yang memang mereka dikirim untuk belajar Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang sampai hafal Al-Quran. Bahkan di antara mereka banyak yang hafal hadis banyak. Tapi memang mereka dicuci otaknya, belum dapat hidayah, tidak masuk Islam. Tetapi mereka memang tujuan utamanya untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam, bagaimana menghancurkan Islam dengan ajaran agamanya itu sendiri. Jadi banyak juga orang yang paham Al-Quran, baca Al-Quran, tapi bukan untuk cari kebenaran, tapi justru untuk merusak kebenaran. Ini ada dongeng. Kalau dongeng mah tidak ada dalilnya, tapi kalau usah diprotes supaya gak ngantuk saja. Ini contohnya. Di kampung Sunda, maaf ya karena saya orang Sunda, ada orang pandir yang paling terkenal namanya Sikabayan. Sikabayan itu dulu pesantren Pak lama. Cuman pesantrennya itu kalau orang teman-temannya itu ngajinya kitab kuning, dia ngajinya kitab hijau. Suatu ketika dia udah pulang kampung, punya mertua, istrinya namanya si Item nih. Mertuanya itu kebelet langsung ke Pancilingan, tahu ke Pancilingan Pak?
Kalau di kampung itu pancelingan itu di bawahnya kolam, di atasnya ada tempat buang air besar gitu kan, di bawahnya kolam. Nah, ketika dia buang air besar, kemudian apa? Maaf ya, kanjutnya itu dimakan oleh ikan bogo. Bogo itu ikan kutub. Karena orang tua dulu pinter silat, langsung ditangkap, gak jadi BAB-nya, langsung ikannya dipegang, dimasukin ke air, dimasukin ke plastik, dikasih air. Wah, dapet loh. Akhirnya pulang. Pas pulang ke rumah dia bingung. Ini ikan hukumnya halal apa haram? Kalau dibilang halal, kolamnya punya orang. Kalau dibilang haram, punya gue sakit ya. Nah, dia berpikir, oh iya, saya kan punya menantu si Kabayan baru pulang dari pesantren. Tanya si Kabayan, barangkali dia tahu dalilnya. Tanya si Kabayan, abah sakit nih dimakan oleh ikan. Tapi ikannya dapat, abah bingung ini halal apa haram. Kata si Kabayan, sebentar Pak, saya lihat dulu di kitab hijaunya. Kebetulan di pesantrennya itu si Kabayan sering burah, jadi suaranya lumayan agak bagus. Oh ini Pak, dalilnya ini halal apa haram? Saya bacakan ya. Didengerin sama si abah, karena si abahnya orang bodoh ya. Al-mubahhal muballu fi pancilingan. Gitu kan? Wa kanjutuhu monoyotok dicaklutok siapa makannya gak ngerti? Iya gitu. Al-baqa'u halalun lil minantu wa haramun lil bitongha illa huluna. Orang awam mikir, wah mungkin ayat sekian. Padahal bahasa Sunda cuma direka-reka aja, dicampur-campur. Saya kalau bisa bahasa Jawa, contohnya bahasa Jawa gitu. Al-mitoh hal-madalu fi pancilingan gitu kan. Mertua sedang buang air di pancilingan, tadi yang saya sebutkan. Wakat yutuhu monoyok, itunya monoyok, dicapluk kubogo, dimakan makan kutub. Al-bagau halalun lil minantu, ikan bogo itu halal untuk menantu kan namanya. Wa haramun lil mitoha, dan haram untuk mertua illa huluna, kecuali kepalanya. Oh, kalah dalil Pak. Yang sakit siapa, yang dapat ikannya siapa? Ya udah, karena kalah dalil dimasak tuh berdua. Udah dimasak berdua, si Kabayan yang menang dalil dapat ikannya, mertua dapat kepalanya. Pas baru makan udah keselak. Kalau bahasa Sunda keselak itu kabuhulan. Si Kabayan ngambil lagi kitab hijaunya, kalau dalam bahasa ini keterangan katanya, kabuhulan itu ada obatnya. Apa? Man kabuhila fid dahri faqudira dadauhu salasan fa in masiha faunima bil ma'i. Man kabuhila, barang siapa yang kabuhulan, maksudnya yang keselak. Faqudira dadauhu, maka harus digedor dadanya salasan 3 kali. Digedor masa pada dadanya. Tapi masih keselak. Fa'in masiha, maka kalau masih buka, faunima, maka harus dikasih minum bil ma'i, dengan air. Akhirnya dikasih air, minum. Wah, hebat katanya ini dalil. Akhirnya si abah makanannya masih panas, airnya hangat, gerah Pak. Pas dibuka bajunya semuanya panu, malah orang tua dulu ya panuan di mana-mana. Panu itu kalau bahasa Sunda namanya hapur. Si abah bilang lagi, kata keterangan man hapuro fi badanihi fagusiko bilajja hatta kuriha. Man hapuro, barang siapa yang panuan fi badanihi, pada badannya itu seman, fagusiko, maka harus digosok. Tuh kan, digosok aja jadi fagusiko gitu kan. Padahal bukan dari bahasa Arab. Fagusiko bilajja, harus digosok bilajja, dengan laja itu lengkuas, hatta kuriha, sampai perih itu seman. Nah, rahimahumullah.
jangan sampai kita belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi justru bukan untuk mencari kebenaran, tapi justru sebaliknya dengan belajar Islam itu malah mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan Rasulullah SAW kepada kita bersabda bahwasanya al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Untuk jalan ke surga tidak ada yang enak, Pak. Yang dukungnya sedikit, yang senangnya sedikit. Wan naru bisyahawat. Tapi kalau untuk jalan ke neraka, karena syahwat yang mengikutinya, yang senangnya banyak, pendukungnya banyak. Kalau di sini ada pengajian, di tetangga sebelah ada dangdutan, kira-kira ramai yang mana? Dangdutan ya? Kalau untuk pengajian, untuk kebaikan nih, jangankan tidak diundang saja, susah datang. Tapi kalau untuk hiburan, jangankan diundang. Nah, satu lagi Jumatan. Biasa kalau Jumatan kan suka ada kotak lewat. Di sini mau enggak lah. Pas kotak lewat, pas buka dompet, ada 100.000 tiga, 50.000 dua, 10.000 tiga, kemudian 1.000-an dua. Kira-kira dimasukin yang mana? Yang satu yang lecet, satu yang mulus. Kadang-kadang untuk kebaikan adalah yang paling jelek. Kalau misalnya di satu tempat tidak ada keranda, tahu keranda lah, tempat gotong mayat. Misalnya diumumin sama ketua masjid Anur ini, masa kalau ada kematian sekitar masjid kita harus pinjam keranda ke tempat orang. Ayo kita patungan bikin keranda. Kira-kira bikin keranda setahun 2 tahun? Tidak, seminggu nggak nyampe seminggu selesai, Pak. Tapi setelah selesainya keranda, kira-kira yang ngumumin pertama mau duluan ya? Sama, Pak, bikin masjid, bikin musola sekarang mudah. Bapak lihatlah di kota, di kampung, di mana-mana hampir tidak pernah melihat sekarang masjidnya kecil. Masjidnya bagus-bagus, mewah-mewah, mentereng-mentereng. Tapi sayang, kadang-kadang di satu masjid yang azan dia, yang qomat dia, yang makmum sejadah. Kadang-kadang ada satu kampung karena imamnya sudah langganan, tidak mau silih ganti sama orang lain, apalagi anak-anak muda yang keluar dari pesantren. Ketika ditanya, nanti kalau siapa dikasih kesempatan nanti tidak ada jatahnya lagi. Biasa juru tahlil ke dia, imamin ke dia, ada yang baru kita juga ambil jatah. Mending kalau seandainya bacaannya benar, Mas. Sedangkan imam itu kan ada syarat-syaratnya. Yang pertama yang paling banyak hafalannya diutamakan. Yang kedua yang paham ilmu agamanya. Yang ketiga itu tuanya. Jadi faktor tua itu bukan yang pertama, Pak. Al-Qur'an yang lebih banyak bacaannya, hafalannya, bagus bacaannya. Yang kedua kalau seandainya bacaannya sama, hafalannya banyak, dilihat tadi ilmu agamanya lebih banyak kan mana? Sama juga. Baru dia faktor tuanya. Kalau misalnya bacaannya oke, hafalannya banyak, kemudian ilmu agamanya tinggi, tua juga, itu yang harus lebih diutamakan. Tapi kalau seandainya nggak ada lagi, ya udah yang muda juga. Kalau hafalannya banyak, nggak jadi masalah, itu terus. Jangan sampai masjidnya udah bagus, bacaannya langganan, kalau nggak kuliah kulhu. Saking sering-seringnya baca kuliah kulhu, anak-anak kecil udah tahu pasti baca kuliah. Ketika imam maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, anak kecil nyeletuk pasti baca kuliah. Kata temunya kulhu, kulhu. Imam jadi bingung baca kuliah gimana, baca kulhu gimana, baca ina atau ina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Kata anak kecil, anyar ya, katanya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna. Pas inna lupa lagi, anak-anak nyeletuk inna lillahi, Pak, gitu kan. Nah, rahimakumullah. Tingkatkan terus bacaannya, tingkatkan hafalannya, bacaan ditingkatkan. Sekarang kalau seandainya kita merasa bahwasanya bacaan kurang bagus, kita belajar yang sudah bagus. Kalau misalnya bacaan kita ternyata banyak yang kelirunya, belajar kepada yang ahlinya. Insya Allah mudah-mudahan semakin kita baca banyak Al-Quran itu jangankan diamalkan,
jangankan ngerti tafsirnya, jangankan ngerti terjemahnya, bacanya saja tidak ngerti apa-apa, bahkan jangankan baca, dengerin saja itu sudah berpahala. Mudah-mudahan lewat nuzul Quran ini kita semakin semangat membaca Al-Quran. Sudah ada yang dapat 5 juz? Sudah, alhamdulillah. Ada yang sudah 30 juz 2 kali? Ada, gitu ya. Setidaknya dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu minimal 1 khataman, minimal. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih rahmat kepada kita, ngasih ampunan kepada kita, bacaan kita, kelalaian kita, kekurangan kita di bulan Ramadan ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam keadaan istiqomah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.